Oke, sambil menunggu teman-teman ya, ini sudah 10.34, harusnya 10.30 kita mulai ya. Oke, untuk anak-anak kelas 6 dan miss-missnya, hari ini kita mau outing spesial nih ya, kita mau ke Taipei. Nah, supaya lancar, anak-anak kelas 6 tetap on cam ya, kemudian di mute, perhatikan nanti kakak-kakaknya yang akan menjelaskan ya. Nanti untuk tanya jawab ada sesinya ya. Semoga kegiatan outing hari ini membuat kalian semakin menjadi anak yang bangga ya terhadap alam semesta dan bersyukur menjadi bagian alam semesta ya. Oke, kita berikan kepada Kak Adit. Kak Adit, silakan Kak Adit. Terima kasih banyak Miss Ruth, Miss Mia, Miss Silvi, Miss Eti. Selamat pagi teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Baik, semoga sehat selalu ya. Sudah makan belum? Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau belum, habis ini kita bisa makan ya. Mungkin ingin nyoba makanan khas Taiwan. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi kesempatannya kepada ibu-ibu guru, Miss Mister. Rekan-rekan, perkenalkan nama kakak Kak Adit. Kak Adit sekarang sedang berada di Taipei, di Taiwan. Nah, Kak Adit sekarang bakal ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan spesial ke Museum Astrologi Taipei atau Taipei Astrological Museum. Sebelum kita mulai jalan-jalan, ada yang tahu nggak sekarang lagi musim apa ya di Taipei? Boleh coba komen, buka mic. Musim apa sekarang? Musim gugur. Kan pakai itu kayak jaket. Kenapa itu kayak ada musim dingin atau musim gugur? Itu ada yang bilang musim hujan. gugur, ada yang bilang musim hujan. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kan kalau selain di Indonesia, di beberapa negara di utara tuh ada 4 musim. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Nah, kira-kira lagi musim apa nih di Taiwan? Musim panas. Gugur. Ada yang bilang musim panas, musim gugur, ada yang bilang musim apa lagi? Lihat daun-daun di belakang berguguran? Daun-daun itu karena hujan sih. Musim dingin. Musim gugur lah. Ada musim dingin. Ada musim dingin, ada musim gugur. Di Taiwan, teman-teman, udah betul tadi yang jawab. Musimnya sedang musim perubahan antara musim dingin ke musim gugur. Suhu sekarang sedang 14 derajat, makanya saya pakai jaket, dan sedang hujan juga, cukup menggigil di luar ruangan. Padahal kemarin baru dari selatan, iya, dingin sekali, 14. Udah mulai naik tapi, karena udah mulai musim semi, jadi sudah mulai naik suhunya, udah mulai 14, 15, sebelum-sebelumnya 8, 9. Tapi kemarin hari Sabtu saya baru dari kota lain nama Taichung di tengah, itu 28 suhunya. Dari 28 ke 13, langsung suara saya agak bindeng sekarang, agak flu. Dari panas 28 derajat langsung ke 13 derajat. Jadi ada agak flu. Nah, teman-teman, kita bakal jalan-jalan ke salah satu museum. Oh ya, kalau misalkan penasaran, teman-teman, Kak Adit lagi belajar bahasa di Taipei, lagi belajar bahasa Mandarin selama kurang lebih 6 bulan. Jadi sini sekalian jalan-jalan. Oke, teman-teman kan tadi dibilang ada musim gugur, musim panas. Kenapa nanti ada 4 musim di muka bumi? Kenapa beda-beda? Kenapa suhunya beda? Kenapa ada salju di luar, di kita nggak ada? Kita bakal lihat kenapa bisa gitu nanti ya. Tapi sekarang kakak mau ngeliatin dulu, mau ganti kamera. Ya, kita klik dulu ganti kamera depan. Nah, teman-teman, sekarang kakak sedang ada di taman yang ada di dekat museumnya. Kita bakal kelilingin museum dulu. Sebelum kita masuk, pertama mau disclaimer dulu teman-teman bahwa karena satu dan lain hal, museumnya mendadak tutup untuk hari ini. Tapi kita coba gimana bisa masuk atau tidak. Bisa jadi kakak rasa karena situasi pandemi sedang meningkat juga di Taiwan, sedang meningkat cukup tinggi, berapa ratus% dalam satu hari. Makanya beberapa fasilitas umum ditutup. Bisa jadi terjadi seperti itu ya. Ini teman-teman, bagian luar museum astronominya, dan dibuat seolah-olah itu sebagai menyerupai planet yang ada di muka bumi sini, yang di tata surya maksudnya. Sebentar, aku pasang headset agak lepas. Oke, suaranya kurang jelas karena headsetnya agak lepas ya.
Nah, ini bagian museumnya, salah satu bagian museumnya. Nanti kalau misalkan bisa masuk, ataupun kalau enggak, jelek-jeleknya kita akan putarkan video. Nanti kakak bakal cerita ke teman-teman tentang musim-musim yang ada di bumi, cuaca, lalu juga soal perjalanan luar angkasa, lalu tentang di luar angkasa kita bisa tinggal atau tidak, fenomena alam, benda-benda di langit, hingga terakhir nanti kita akan menjawab pertanyaan, tata surya ini kan luas, dunia ini sangat besar. Apakah kita hidup seorang diri di sini, atau ada makhluk lain yang hidup bersama kita? Teman-teman, menurut teman-teman gimana jawabannya? Kita simpan untuk sesi terakhir. Di awal, sebelum kita mulai lebih jauh, kakak punya dongeng dulu. Kak Adam boleh bantu sharing screen soal dongeng tentang manusia yang terbang untuk pertama kalinya. Dongeng ini dari Yunani, tentang Ikarus dan Daedalus. Harry Potter. Teman-teman yang suka main game atau mungkin suka baca dongeng, ada yang pernah dengar mitologi soal Minotaur? Mute. Pernah dengar Minotaur? Minotaur. Oh, satu game Setengah aja. bulls, setengah manusia. Betul, tadi yang jawab kakak belum bisa lihat namanya siapa, Leon ya. Betul, mitologi tentang makhluk yang wujudnya kepalanya itu banteng, tapi badannya manusia. Nah, teman-teman, apa hubungannya itu dengan manusia terbang? Gini ceritanya. Alkisah zaman dulu di Yunani, seorang raja di Kreta itu cukup malu karena keturunannya itu berupa Minotaur seperti tadi ya, kepalanya banteng, tapi badannya manusia. Dia malu mengakui bahwa itu anaknya dan dia tidak ingin publik tahu, tidak ingin orang-orang tahu anaknya kok aneh ya, tidak sama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu, Raja Minos yang tadi dia memerintahkan seorang arsitek terkenal, nama arsiteknya Daedalus, untuk membangun labirin di bawah pulau tersebut agar si Minotaurnya diperangkap di sana dan tidak bisa kemana-mana, serta tidak ada orang yang bisa menemukan Minotaur itu. Nah, lalu Minotaur tadi, Daedalus membuatlah bersama anaknya Ikarus namanya, membuat suatu labirin yang sangat hebat, sangat luas, dan sangat berliku-liku hingga tidak bisa ditemukan seorang pun, dan juga Minotaurus tidak bisa keluar, teman-teman. Tapi tidak sampai di situ, sang Raja Minos berpikir, kan Ikarus dan Daedalus udah tahu muka anak saya gimana, udah tahu kalau mukanya seperti banteng, saya nggak mau Ikarus dan Daedalus setelah nanti jadi labirinnya dia keluar dan dia menceritakan ke orang-orang. Oleh karena itu, Raja Minos memperangkaplah Daedalus dan Ikarus di menara yang sangat tinggi agar mereka tidak bisa keluar dan tidak bisa bertemu orang-orang lagi. Wah, tak kehabisan akal sampai situ Daedalus dan Ikarus yang memang mereka dasarnya arsitek ya, mereka dasarnya perancang, mereka membuat sesuatu yang bisa membuat mereka keluar dari menara tersebut. Ngebuat apa kira-kira? Menara tinggi, mereka ada di atas. Apa yang mereka buat ya? Sayap yang terbuat dari bulu sayap. Iya, benar sekali. Mereka melihat burung, wah burung bisa terbang. Gimana kalau kita membuat sayap juga? Mereka mulai membuat sayap dari tadi ada yang bilang bulu ya, bulu dan juga dari lilin, dari wax. Sang Daedalus sudah membuatnya serta dia memberikannya kepada Ikarus terlebih dahulu. Nak, kamu terbanglah duluan. Tapi ingat pesan sang ayah begini, jangan terbang terlalu rendah. Kalau terlalu rendah di dekat laut, nanti bulu-bulunya akan basah dan kamu tidak bisa terbang. Dan jangan juga terbang terlalu tinggi. Nanti akan mendekati matahari sangat panas hingga nanti lilinnya mencair. Siap ayah. Nah, setelah itu Ikarus pun lepas landas terbang. Tapi Pertama kalinya kanannya dia terbang. ke atas. Jadinya itunya meleleh. Baru itu dia jatuh ke laut. Betul banget kata Javelin dan Leon tadi. Sayang sekali dia tidak mengindahkan pesan ayahnya. Dia senang sekali terbang terlalu tinggi hingga akhirnya meleleh dan ia pun jatuh ke laut. Kan meninggal. Nah, satu poin yang bisa kita ambil adalah dari zaman dahulu manusia ingin sekali terbang. Manusia ingin bisa ke langit dan manusia ingin mencapai apa yang tidak bisa dilihatnya di daratan. Impian itu sudah terwujud dalam bentuk legenda-legenda, cerita-cerita. Tidak hanya di Yunani kok, di China, di Indonesia, di negara manapun pasti ada legenda orang terbang. Seperti teman-teman pernah dengar kan bidadari yang terbang, kayangan. Kita berpikir bahwa di dunia di atas langit itu ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita yang mengendalikan manusia-manusia di bawahnya.
Oke, Kak Adam boleh stop sharing. Terima kasih banyak. Nah, dari impian itulah kita bisa mulai merasakan, mengetahui dari zaman dulu manusia tertarik dengan yang namanya langit, yang namanya bintang-bintang dan benda-benda di atas sana. Contohnya kita masih ada di luar museum ya. Ini adalah salah satu alat untuk mengukur pergerakan bintang yang digunakan dari zaman Tiongkok dulu. Udah beribu-ribu tahun mereka menggunakan ini sebagai navigasi, sebagai penanda waktu. Karena kapan bisa menanam tanaman, kapan bisa memanen. Karena kan tadi seperti yang kita bilang di awal, ada banyak musim nih, ada 4 musim. Kalau misalkan musim dingin, ada salju, bisa nggak kira-kira nanam padi tumbuh? Nggak bisa kan ya? Nah, kalau misalkan terlalu panas, nggak ada air, apakah bisa tumbuh juga? Belum tentu Enggak. bisa juga. Nah, jadi mereka Enggak, dari zaman enggak dulu bisa. menggunakan pergerakan bintang, salah satunya, agar bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam, kapan bisa jadi berangkat ke laut untuk mencari ikan, atau kalau misalkan di laut di laut kan nggak ada papan jalan ya, ke sini Pulau Jawa, ke belakang ke utara Pulau Kalimantan. Nah, untuk navigasinya salah satunya mereka menggunakan bintang ini, gitu teman-teman. Itu bagian luar museum ya, yang Ya. sayang sekali tidak bisa masuk, tapi jangan khawatir teman-teman. Kak Dimas nanti akan bantu untuk sharing Yes, Kak Adit gambar-gambar udah kita video. share sekarang. Ya, bisa. Akan men-share gambar-gambar yang sudah kita tap sebelumnya tentang di museum-museum itu. Sambil Kak Dimas sharing, oke ini bagian luarnya tadi. Nah, museum-museum di Taipei, di Taiwan terutama, banyaknya itu dikhususkan untuk edukasi. Jadi museumnya dibuat interaktif, dibuat nyaman untuk anak-anak, dan juga memuat berbagai macam informasi yang relevan untuk kita, dan juga bisa kita pahami dengan baik. Misalkan kita cerita soal cuaca dulu. Soal cuaca. Kita masuk ya, sebentar. Dari sini Kak Adit? Iya, boleh. Nah, di dalamnya ada 4 lantai. 1-3 itu adalah tempat pertunjukan. Ada wahana, ada barang-barang, dan ada pertunjukan, ada hal-hal yang bisa kita ketahui, kita pelajari maksudnya. Dan lantai 4 ada observatorium untuk kita bisa melihat benda-benda langit. Tapi observatorium hanya buka jam 4 sampai jam 8 malam dan kalau tidak hujan. Jadi kalau hujan seperti ini, observatoriumnya juga tidak bisa. Kan nggak kelihatan apa-apa kalau hujan. Seperti itu. Oke. Oke, kita akan jalan. Nah, ini masuk di dalamnya, teman-teman. Ada berbagai macam wahana dan juga penjelasannya dalam 2 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa nasionalnya di Taiwan, dan juga bahasa Inggris untuk audiens internasional. Oke, Kita lanjut saya Kak mau Adit. ngeliatin dulu teman-teman, ya. Kita lanjut dari sini. Apa Mas Iya. yang ini? Kita bisa lanjut dulu tentang cuaca dulu. Cuaca ekstrim. Tadi saya kan mengalami contoh cuaca yang ekstrim dari 28 derajat ke 13 derajat dan juga kadang-kala pindah ke 25. Nah, selain temperatur, cuaca ekstrim juga kita sering dengar ada nama typhoon, ada namanya tornado, atau ada yang namanya hujan petir, hujan es. Nah, di dalam museum seperti yang teman-teman lihat, itu ada simulasi pembuatan tornado. Ini dalam museumnya yang bisa teman-teman lihat. Kita pencet tombolnya, dan juga di sini mulai keluar uap udara dan perbedaan temperatur panas dan dingin yang menyebabkan adanya putaran udara, putaran angin itu. Ya, ini dalam ruangan ada tornado di dalam museumnya. Seru sekali menurut saya karena kita di Indonesia kan tidak ada tornado. Kita nggak ada typhoon. Maaf, kita nggak ada typhoon, tapi ada tornado mungkin. Kita hidup di lingkungan yang tropis, yang suhunya hangat sepanjang tahun, jadi jarang sekali ada typhoon. Beda seperti teman kita di Filipina. Filipina sama dengan kita, dekat lokasinya di garis khatulistiwa, tapi beberapa kali dilewati oleh typhoon. Karena posisinya yang lebih dekat ke utara, seperti itu. Nah, ini simulasinya bisa teman-teman lihat. Ada
tornado. Nah, ini Nah, setelahnya teman-teman, yang sedang ditampilkan ini adalah tentang global warming, pemanasan global. Nah, coba boleh di-pause dulu Kak Dimas di sini. oke. Saya yakin teman-teman pasti pernah dengar soal pemanasan global, suhu bumi yang makin naik, lalu juga tempat tinggal yang semakin tidak nyaman untuk ditinggali, musim-musim yang berubah. Seharusnya kok sekarang musim panas, kok masih dingin ya, atau seharusnya musim kemarau, tapi kok masih hujan terus ya, pasti teman-teman sering seperti itu. Nah, di sini simulasinya menunjukkan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak global warming atau untuk menjaga bumi kita tetap aman dan nyaman dihuni. Menurut teman-teman, apa aja yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi global warming? Boleh terus di chat atau boleh buka mic. Karena soal global warming sudah tahu, kira-kira bagaimana cara menanggulanginya ya? Nanam pohon, Jefflin. Terima kasih telah menjawab. Bisa, karena pohon salah satu fungsinya adalah menghasilkan CO2 yang bisa membangun ozon dan juga mengurangi emisi CO2. Menggunakan solar panel. Terima kasih, Evelyn. Itu juga salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan. Penghijauan, kata Sheryl. Oke. Penghijauan. Nah, yang teman-teman lihat ini ada games-nya, Global Warming Games, tentang mengurangi polusi juga bisa mengurangi emisi CO2 ya. Nah, dari yang teman-teman sudah bilang, ini ada opsi-opsi di sini yang bisa kita klik kalau main di dalam game dalam museumnya tentang udah ulang juga bisa. Kalau kita bisa memilih untuk menggunakan solar panel, mengurangi sampah, mengurangi polusi daur ulang, apa yang bisa terjadi dalam apa yang bisa kita hasilkan atau apa kontribusi kita terhadap dunia. Nah, bisa dijalankan lagi Kak Dimas? Misalkan ini menggunakan energi alternatif, ada yang dari air, mengurangi polusi juga. Wah, itu masuk kan. Mengurangi penggunaan kertas. Nah, di sini ada ceritanya nanti akan keluar tentang bagaimana jika kita melakukan hal tersebut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, di sini ada tampilan yang sedang tampil itu tampilan posisi-posisi satelit yang mengelilingi muka bumi. Satelit, nah kalau teman-teman kan sekarang berhubung dengan Zoom kan, teman-teman bisa teleponan WhatsApp, bisa nonton YouTube, bisa lihat Instagram. Salah satu kan ada in, bukan Indomie, satu lagi, bukan Indomie. Kan ada in apa? Internet, betul sekali. Nah, dengan adanya internet itu, yang bisa, internet itu salah satunya di jaringannya kita dapat dari pancaran satelit yang mengelilingi muka bumi ini. Indonesia misalnya ada satelit Palapa yang diluncurkan di tahun 2000-an awal. Nah, itu bisa salah satunya bisa membuat jaringan telekomunikasi kita lebih lancar dan kita punya internet seperti yang sedang sekarang kita lakukan ini. Boleh di-play lagi Kak Dimas? Bentuk satelit itu kayak gimana? Kita lihat di atasnya. Ada bentuk seperti pesawat kecil yang dilepas dan nanti akan memancarkan sinyal-sinyal tertentu. Itu kan teman-teman lihat warnanya emas ya. Iya. Nah, itu emas, apakah itu dibuat dari emas atau dari apa? Nggak tahu deh. Teman-teman kan tahu bahwa kalau luar angkasa tuh suhunya ekstrim, panasnya terlalu panas kalau dekat matahari, dinginnya juga terlalu dingin, tidak ada udara. Nah, si satelit itu dilapisi dengan lapisan isolator yang spesial, yang khusus, agar membuat satelit itu tahan lama di udara. Jadi nggak gampang kebakar, nggak gampang kedinginan, karena dilapisi lapisan isolator gitu. Nambahin Kak Adit, bahannya dari polyester. Kalau teman-teman pernah tahu polyester, itu bahan yang sama sebenarnya buat bikin baju, bikin kain gitu, yang licin-licin itu. Tapi di-treat dengan cara khusus. Nama lapisannya adalah MLI atau Multi-Layer Insulation. Terima kasih banyak tambahannya. Terus tadi ada yang nanya, kalau misalkan di udara lagi naik pesawat kok nggak ada sinyal ya, atau kalau lagi H+, satelitnya bermasalah ya. Kalau satelit
itu dia tetap di atas, tetap memancarkan. Nah, tapi dari satelit itu, selain ditangkap oleh HP kita juga membutuhkan pemancar lainnya. Makanya ada radio-radio, ada menara-menara sinyal gitu. Kalau misalkan daerah kita, misalkan di bawah tanah nih, di bawah tanah, teman-teman lagi parkir di basement 2, basement 3 mall gitu kan, sinyalnya nggak sampai masuk ke bawah. Sinyal dari pancaran menara tersebut tidak sampai ke bawah basement ketika teman-teman mau parkir di mall itu, makanya sinyalnya jadi tidak tertangkap H+ atau bahkan mungkin nggak ada sinyal. Itu artinya bukan dari lokasi satelitnya, tapi dari lokasi di mana kita berada. Itu Kak Dimas. Boleh di-play lagi? Oke, selain itu kita juga bisa yang roket Kak Dimas, boleh masuk ke bagian roket. Ini adalah model pesawat zaman dulu yang dari cerita Ikarus, model dari model dari pesawat pertama yang dibuat oleh Ibnu. Enggak, ini dari Leonardo da Vinci Kak Adit. Kalau ini dari Wright Brothers yang sebelah kiri. Tapi ada penjelasannya juga, sketsa-sketsa dari ilmuwan dari Timur Tengah. Namanya ada di wahana itu, dicatat, ditulis, tapi saya tidak mencatat. Model pesawat zaman dulu seperti ini yang terbang pertama kali. Oke. Model dari tambahin aja dari Kak Adit. Jadi ternyata teman-teman impian buat terbang itu sudah ada dari zaman dulu kala, sampai manusia di abad ke-8 abad ke-9 sudah terbang. Yang pertama kali terbang itu namanya ilmuwan Spanyol Abbas Ibnu Farnas ya. Dia bisa terbang dari atas menara di Mezquit Katedral Cordoba. Dia terbang cukup jauh saat itu, tapi hard landing di punggungnya, jadi dia cedera punggung. Kemudian berlanjut sampai eranya Leonardo da Vinci dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lain setelahnya yang mengembangkan itu, hingga akhirnya tadi Wright Brothers membuat pesawat seperti yang kita lihat modelnya tadi. Dan ini adalah roket yang Kak Adit ceritakan. Lanjut Kak Adit. Tadi Ibnu Abbas, Wright bersaudara bisa terbang, tapi itu terbangnya terbang yang dari ke tempat atas ke tempat yang lebih rendah, atau mungkin dari tempat yang rendah seperti tanah bisa terbang ke atas. Nah, kalau kita mau menerbangkan satelit, kayak tadi satelitnya keluar angkasa supaya bisa memancarkan sinyal, gimana ya kira-kira? Ini kan terbangnya vertikal dari bawah langsung ke atas. Kita bukan seperti pesawat kan, kalau teman-teman naik pesawat ada aba-abangnya dulu. Mereka 1 atau 2 kilo dulu melaju cepat, habis itu take off, habis itu melaju ke udara. Tapi apa kabar nih kalau satelit, kalau roket yang dari bawah langsung ke atas? Gimana cerita kira-kira? Ternyata ada prinsip ledakan roket yang bisa membantu itu semua. Kita lihat, ini ada roketnya sedang mau naik ke atas. 3, 2, 1, simulasinya cerita teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman kalau tahu gravitasi kan, jadi kalau kita lempar barang lempar bola ke atas, jatuhnya kemana? Kalau lempar ke atas, jatuhnya ke bawah atau ke samping? Jatuh ke bawah. Jatuhnya ke bawah pasti kan ke muka, juga mukanya di bawah situ. Mukanya di bawah bola. Nah, ya, yang namanya kayak pakai tangan kita itu, kita kan lempar ke belakang ya contohnya. Itu bolanya kalau kepentok sesuatu, dia tuh kembali ke kita. Oh, kalau kepentok sesuatu ada reaksi yang muncul dan mendorong bola itu kembali. Kalau kita lempar ke atas, pasti jatuhnya ke bawah, kan ya teman-teman? Iya. Pada pernah dengar kan Bapak Gravitasi ini? Bapak Gravitasi itu sayang banget sama kita, justru ditarik-tarik. Kita mau ke atas, jangan ke bawah lagi, kita loncat, ditarik ke bawah lagi. Kita loncat, kita mau terbang dikit, ditarik ke bawah lagi. Bapak Gravitasi sayang banget sama kita. Nggak cuma sama kita, sama semua benda, sama semua orang di bumi, dia sayang banget. Jadi selalu ditarik-tarik, selalu direkap dekat-dekat dengannya gitu. Jadi apapun yang ada di sekitarnya pasti ditarik ke arah bawah lagi. Masalahnya, kalau kita mau mencapai luar angkasa, kita harus menolak bapak gravitasi itu. Dengan cara apa? Dengan cara roket ini membuat sebuah ledakan yang gayangnya itu lebih kuat, lebih besar dibandingkan tarikan dari gravitasi. Ibaratnya kalau teman-teman narik tambang gitu ya kan, tarik tambang, tapi satu sisi lebih kuat nih.
kalau bapak gravitasi itu kuat banget, kita harus punya sisi lain yang lebih kuat untuk menarik bapak gravitasi itu, yaitu dengan teknologi roket. Dengan ledakan tadi, roket atau satelit yang akan kita luncurkan ke luar angkasa bisa bertolak hingga ke atas. Gitu, teman-teman. Itu salah satu prinsip roket yang kalau di sekolah, saya nggak tahu, dulu saya kelas 6 belum belajar tentang gaya tolak gravitasi sih. Miss Mita atau Miss Sylvie gimana? Apakah teman-teman sudah belajar mengenai gravitasi di mata pelajaran IPA? Udah kayaknya. Oh, sudah ya. Ya, sudah. Bidangnya. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Oh, baik. Jadi Miss kita PKN. sudah ada belum kalian belajar ini tentang gravitasi? Kayaknya belum deh, Miss. Sama Miss Nosa. Oh, belum. Yang Ya, kalian nanti pelajari ketika- apa ya? Nanti habis palingan nanti itu kayaknya nggak salah tata surya ya. Oh, tata surya. Oke, sudah Ya, kalau belajar. dilihat dari jaring-jaring temanya tentang tata surya, keunikan Iya, planet-planet. kayak ada buku nanti apa ya? Ada Oke. itu. Oke, nanti lantai 2 akan spesifik membahas tata surya kita, planet-planet apa saja, ada objek apa aja di muka bumi gitu. Kita lanjutkan dulu ya. Kak Dimas, setelah tadi kita Evelyn nanya soal keberadaan alien. Kita bakal bahas alien lantai 3. Stay tune ya. Kita masih lantai 1 cerita di museum tadi. Nah, kita udah berhasil mendorong roket sampai ke atas hingga akhirnya mencapai luar angkasa, dan sampai saatnya ada waktu ketika manusia sampai ke bulan. Kita selalu melihat bulan setiap malam, selalu melihat sisinya. Oleh karena itu manusia mendambakan ada apa sih di sana, kita ingin berlomba-lomba mencapai bulan tersebut, hingga akhirnya pada tanggal dan tahun Ada robotnya NASA. ada robotnya NASA juga sudah mendarat. Pertama kali manusia mendarat di bulan adalah pada waktu, saya buka catatan dulu. Pertama mendarat di bulan adalah tahun 1969, teman-teman. Itu waktu Neil Armstrong 1969. dan 2 orang rekannya mendarat di bulan, teman-teman. Dan ini adalah diorama yang memperlihatkan maksudnya wahananya dan kostumnya, baju astronot yang digunakan oleh Neil Armstrong dan timnya saat mendarat di bulan. Plus itu adalah mobil yang digunakan saat ada di bulan. Kak Adit, kayaknya kita tunjukin video moon landing-nya dulu ya sebentar. Oh iya. Bagaimana salah satu titik pencapaian manusia dari zaman dulu yang dibidangkan akhirnya tercapai, yakni sampai ke bulan. Kita lihat bagaimana prosesi orang pertama mendarat di objek yang kita selalu lihat tiap malam, selalu melihat setiap hari. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. I just can't tell you how proud we all are of what you. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with America. Nah, itu Kak Adit. Kita lanjut lagi nih. Oke, terima kasih. Ternyata saya masih diingat. Ya, tadi salah satu pencapaian terbesar umat manusia. Setelah kita Simpan aja. Simpan aja. luar angkasa International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tidak hanya punya Amerika, tidak hanya punya NASA, tapi juga banyak negara-negara yang mengirimkan delegasinya, mengirimkan perwakilannya ke International Space Station itu. Jadi kita bakal lihat di dalam situ manusia bisa tinggal seperti apa ya. Ini dia videonya. Ini salah satu rekapitulasi, salah satu model replika tinggal di dalam itu seperti apa. Pertama, ada yang Tunggu biasa dulu Kak Adit, penasaran. kita belum siap videonya, ada nanti video ilustrasinya sebentar ya. Aku stop dulu di sini.
Ini ada video tentang bagaimana kondisi hidup di luar angkasa tanpa gravitasi dan tanpa kenyamanan hidup lainnya di muka bumi. Ini lebih tepatnya di ISS ya, International Space Station, bersama astronot Amerika dan Rusia biasanya bareng-bareng di sini. Kok pada barang? Itu kabelnya sekali kecabut langsung meninggal. Iya, kalau tanpa gravity ya. Di situ udah nggak usah jalan lagi, pada ngelayang-layang gitu kan, lewat ruangannya mereka melayang-layang, mereka seperti dalam tanda kutip berenang di udara. Pas astronot yang balik ke bumi pada nggak bisa jalan. Bang. Sumpah persediaan listriknya ini banyak banget tentang elektroniknya ini. Wah. Kira-kira nih teman-teman tadi ada yang nanya ada yang bilang soal listrik. Listriknya pakai apa ya kalau di luar angkasa situ? Apakah pakai baterai, pakai power bank? Berapa banyak power banknya? Kayaknya kimia deh. Kayaknya nggak salah kimia. Bukan kimia. Tadi ada yang nulis nih di chat, untuk mengurangi global warming, salah satu kita pakai energi apa? Energi apa? Kimia. Salah satu dilapisi oleh plat kimia, oleh plat fotosintesis, saya lupa namanya, electroplating dengan sistem kimia, tapi utamanya dia pendapatan energi dari mana? Energinya dia energi ramah lingkungan dan banyak di luar angkasa. Apa kira-kira ya? Energi itu ya, energi kimia, bukan energi kimia. Energi apa? Bukan. Energinya coba gini, kalau di bumi kita mungkin kehalangan nggak dapat energinya kalau ada awan, kalau ada hujan kayak sekarang, energinya bisa nggak dapat nih. Di luar angkasa tuh nggak ada hujan, nggak ada awan, jadi bisa dapat terus-terusan energinya. Energi apakah itu? Energi apakah itu yang dari luar angkasa? Atau surya. Energi alternatif pakai matahari, ya nggak? Betul sekali. Tadi saya belum bisa lihat yang jawab energi matahari. Tadi kan sudah ada yang bilang tata surya kayak dari surya kan, dari solar panel. Nah, di luar angkasa itu kita tidak perlu kekurangan sinar matahari, tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada yang menghalangi matahari, langsung bisa dapat sumbernya langsung dari matahari. Makanya energinya tidak akan kehabisan. Tidak seperti power bank yang kita bawa sehari udah habis gitu. Oke, kita masuk ke dalamnya seperti apa modelnya. Pasti teman-teman yang biasa tanya, di di Indonesia kita bisa makan nasi, bisa makan lauk pauk, bisa makan Indomie, di sana bisa makan apa ya? Nah, kita akan lihat makanan apa aja kira-kira yang dimakan oleh astronot di sana. Kabab. Tapi kenapa itu ada banyak kabab di luar angkasa jualan makanan ya? Belum ada sayangnya, sekarang belum ada yang jualan makanan. Mungkin nanti akan ada, tapi sekarang mereka makannya kayak gini nih, makanan-makanan instan. Biasanya bahan-bahannya dari gandum, dari kacang, dan dari jarang ada dari daging ya, karena masa simpannya biasa proteinnya mereka dapat dari kacang-kacangan, kacang kedelai, sama ganggang biru Kak Adit. Sama apa? Sama ganggang biru. Proteinnya dari ganggang biru. Ganggang biru, ya dari ganggang biru teman-teman juga. Kalau penasaran cari aja, namanya Spirulina sp. Itu alga biru, banyak di mana-mana dan proteinnya tinggi sekali, seratnya juga tinggi. Ya. Bentuknya itu kalau nggak kering-kering seperti ini, dibentuk pasta atau dibentuk jelly gitu. Itu makanan yang biasa dimakan oleh astronot sehari-hari. Coba deh teman-teman tanya ke diri sendiri, kalau makan kayak gini tiap hari mau nggak sih? Saya sih pinginnya makan rendang. Gimana? Tadi siapa yang bertanya? Mister. Yes. Saya mau ke toilet. Miss Mita, Miss Sylvie, silakan ya tadi. Gimana? Oke, silakan sayang, itu Leon ya. Silakan sayang yang mau ke toilet di chatbox ya. Itu kayak toilet izin lewat chatbox aja ya. Ya nanti mereka melayang. Selain makanannya melayang, ini kakak mau minta maaf dulu sebelumnya. Agak kotor, tapi ini perlu juga diketahui teman-teman. Selain kalau kita udah makan, makannya dicerna akan apa? Udah makan, udah minum, sudah dicerna, harus ngapain nih habis itu? Ya buang air. Buang air. Tadi kayak izin ke toilet. Karena ini bentuk toiletnya kalau di luar angkasa sana teman-teman. Bentuknya toiletnya duduk semuanya, nggak ada toilet jongkok. Cuma nih, kan nggak ada gravitasinya. Jadi
kalau kita mau buang air besar dan air kecil, itu disedot nantinya. Jadi, mohon maaf, alat untuk buang airnya itu, kemaluan kita akan disedot oleh vakum. Zut gitu. Karena air terbatas di atas teman-teman. Kita nggak bisa bahasa Indonesia kan menyentor gitu ya, memflush toiletnya dengan sesuka hati. Disedot bakalan melayang-layang. Betul. Kalau nggak disedot, aduh, kita melayang-layang. Ini nggak mungkin melayang-layang lah. Melayang-layang, betul teman-teman. Kalau nggak disedot, melayang-layang. Yang ayahnya semuanya. Melayang-layang di Pasti sekitar ada stasiun. mesinnya. Makanya disedot. Ya, makanya kalau kita mau buangnya tuh ada kayak sedotannya kan, kayak vakum cleaner gitu. Kalau bersihin rumah kan kita disedot di, mohon maaf, di bagian pantatnya dan di bagian kemaluannya kalau untuk buang air. Begitu. Ada disedot, gitu kayak di pesawat kan sedot. Nah, setelah buang air, itu nggak dibuang gitu aja di luar angkasa. Nggak kayak, pernah saya lihat kalau kita naik kereta, ada yang, mohon maaf, ada yang bawahnya bolong langsung dibuang ke rel. Itu kan tidak bersih, tidak higienis ya. Ini juga sama, ini tidak sama dengan itu. Kotoran dari astronot-astronot itu tidak dibuang langsung ke luar angkasa, tapi dikumpulkan dulu, dan baru nanti dibawa pulang ke bumi kayak gitu, biar nggak jadi meteorit. Nanti kalau misalnya dibuang ke luar angkasa terus masuk ke bumi jadi meteor. Betul banget. Iya, kalau keluar angkasa nanti bisa jadi meteor loh, jatuh ke bumi. Makanya kita jaga dikumpulkan terlebih dahulu baru dibawa ke bumi. Oke, habis itu selain buang air, makan. Nah, ilmuwan juga mereka penasaran untuk menanam tanaman. Kan bahan makanan terbatas ya. Apakah mereka bisa menanam tanaman di luar angkasa? Apakah mereka bisa menanam tumbuhan atau bahan pangan lah di luar angkasa? Kita coba. Peneliti sudah sukses untuk menumbuhkan tanaman. Mereka belum bisa menernak ayam atau melakukan ternak sapi sih, tapi yang mereka sudah berhasil adalah melakukan menanam tanaman di luar angkasa. Salah satunya ini kubis merah, sayuran pertama kali yang berhasil ditanam di luar angkasa, dan juga ada kacang-kacangan gitu. Selain kecambah-kecambah, kacang-kacangan, mereka sudah bisa menanam. Bisa apa tanam di luar angkasa? Nah, dulunya nggak bisa memang. Sekarang ilmuwan sudah berhasil menanam di luar angkasa. Ya, ilmuwan sudah bisa menumbuhkan tanaman dengan medianya hidroponik. Bukan hidroponik, maaf. Salah satu media memang bukan tanah, dengan media tanam. Kalau ibu-ibu teman-teman pernah tanam hidroponik gitu kan nggak pakai tanah ya. Sama, ilmuwan juga di luar angkasa tidak pakai tanah. Dan mereka menanam itu berhasil menumbuhkan cahaya matahari kan dapat langsung nih. Tapi medianya, kalau misalkan Miss atau Mister di sekolahnya, dulu sih saya kecil, ketika SD pernah percobaan kacang hijau direndam semalam, ditaruh di atas kapas, tumbuhkan. Saya pernah itu. Pernah kan kayak gitu? Nah, iya. Konsepnya mirip seperti itu, teman-teman. Medianya bukan tanah, bisa kapas, bisa media lainnya. Tapi mereka sudah berhasil menumbuhkan tanaman di luar angkasa gitu. Jadi nanti kalau kasur buat astronotnya, kasur pompa. Kasur seperti biasa, tapi ada kalangnya mereka harus diikat ketika tidur agar tidak melayang-layang. Cuman bukan diikat kayak dikekang gitu ya, dicantolkan saja agar mereka tetap bisa berada di kasur situ. Itu kayaknya seru ya. Iya, rasanya pengen terbang. Terbang terus ya. Terasa lanjut nggak lagi ada beban Kadit. melayang-layang. Oke, teman-teman kita kalau ada pertanyaan lagi sementara ini di kolom chat dulu ya, karena Kadit masih banyak yang mau diceritain ya. Lanjut kita. Oke, nah ceritanya ini kita naik ke lantai 2 museumnya, teman-teman, yang ngebahas tentang fenomena-fenomena langit di luar angkasa, mulai dari planet-planet, bulan bintang, ada kasih bintang nanti, dan juga gerhana juga nanti dibahas, Evelyn. Ada musim-musiman. Misalkan di sini ada simulasi untuk mengetahui gerhana dulu. Kenapa gerhana bisa terjadi? Karena sederhananya, kalau biasanya kan kita dapat sinar matahari langsung kan, matahari menyinari bumi. Tapi kalau di depannya ada yang halangin kita nih, ngalangin sinar matahari, yaitu bulan biasanya. Bulan menghalangi sinar matahari, terjadilah gerhana. Jadi kita nggak bisa melihat matahari secara full, karena tertutup bulan. Nah. Jadi kalau lagi gerhana bulan itu sebenarnya pagi ya? Kalau gerhana bulan itu kebalikannya. Nah, kalau tadi gerhana matahari itu adalah mataharinya tertutup bulan, sedangkan kalau gerhana bulan adalah bulannya tertutup bumi. Oh.
Itu simulasi untuk gerhana. Nah, karena teman-teman kalau lihat hari ini bulannya misalkan full, bulannya penuh, besok bisa jadi bulannya nggak full. Sering lihat kan ada yang kadang bulan sabit, kadang bulannya setengah, kadang bulannya penuh. Itu gimana sih? Di pause dulu coba Kak di video yang sebelum Kak Dimas di video sebelumnya. Kok bisa bulannya beda-beda? Ada yang kadang setengah, kadang penuh, kadang bulan sabit. Kenapa kira-kira ya? Oke. Kalau gerhana-gerhana itu, kalau posisi-posisi bulan itu kan bulan mengitari bumi. Kalau nanti kita belajar di pelajaran ada namanya revolusi dan rotasi bulan. Bulan mengelilingi bumi kan. Nah, ketika bulannya memutari bumi dan juga berputar dengan bumi ada posisi-posisi tertentu. Jadi bulannya itu terlihat berubah-ubah dari penuh, bulannya perlahan-lahan jadi setengah, jadi sabit, hilang, kemudian muncul lagi. Itu karena bulan secara konsisten, secara terus-menerus dia mengelilingi bumi, makanya beda-beda wajah bulan yang terlihat. Seperti itu. Nanti coba kalau malam cerah, teman-teman bisa lihat bulannya yang terlihat bulan apa nih? Gitu. Bisa dilihat apakah bulan sabit atau bulan penuh. Kalau kata saya sih bulan sabit malam ini. Coba buktikan kata-kata kakak malam ini bulan sabit atau enggak ya. Karena sekarang lagi tanggal 8. Lagi tanggal 8 di kalender yang menggunakan bulan. Jadi bulannya harusnya masih kecil gitu. Pernah ada gerhana ya di bulan April 2021. Gimana teman-teman, lihatkah gerhananya? Enggak sih, katanya sih gerhana bulan sih, tapi ternyata ya ternyata lain. Nggak tahu kalau nggak salah itu kayak di TikTok pernah bilang ada fenomena hujan meteor nanti. Hujan meteor nanti bakal kita bahas habis ini. Kalau kita lihat objek langit. Setelah itu, setelah bulan, biasanya bulan tuh pasangannya sama bulan dan bintang. Bintang, betul banget teman-teman. Bintang itu sebenarnya adalah yang menyala-nyala dan itu jauh dari kita. Bintang jatuh, nanti ada meteor jatuh. Tapi jauh dari bumi. Betul banget, jauh banget. Nah, saking banyaknya bintang dan juga berkelap-kelip, ada bintang-bintang yang membentuk pola. Jadi orang zaman dulu tuh melihat bintang ini mereka saling berhubungan, membuat seperti yang tampil di layar ini ada bintang digabung-gabungin seperti orang sedang dikekang. Iya nggak sih? Tapi sih aku nggak pernah lihat bintang kayak membentuk sesuatu. Itu sama kakak juga ngeliat orang bilang itu kayak Scorpio, tapi mana Scorpio-nya? Atau orang bilang kayak Pisces, mana ikannya? Nah ini galaksi Andromeda. Kelihatan nggak dari bintang-bintang berhubungan jadi kayak ada perempuan yang sedang dikekang di penjara? Saya sih nggak kelihatan. Kayak misalkan teman-teman ada yang bintangnya Taurus atau bintangnya Leo. Kak boleh di pause dulu Kak Dimas? Aries. Ada yang Aries. Kalau Aries bentuknya kayak kambing beneran nggak sih? Atau kalau Lion kasih bintang Lion ya? Leo. Kalau Leo, apakah bentuknya kayak macan? Lion. Nah, apakah mana macannya, mana ikannya, mana Scorpio-nya? Nah, ini dimodelkan orang-orang zaman dulu, terutama Yunani kuno yang dulu melihat itu mereka punya imajinasi yang tinggi dan membayangkan seperti ada rasi bintang harimau, seperti ada rasi bintang kembar, atau seperti ada rasi bintang ikan gitu. Kita butuh memang imajinasi yang tinggi untuk membayangkan. Karena kalau dilihat aslinya, ada yang bilang kayak pengki kan tadi, Scorpio itu kayak pengki. Atau kalau yang kita bintang yang menunjukkan arah utara, biduk utara, itu bentuknya kayak gayung. Di kita bilang gayung, orang-orang zaman dulu bilang itu bintang gayung. Tapi kalau misalkan bentuknya orang lain, misalnya kalau katakan di Taiwan tuh nggak punya gayung, ya, atau di Jepang juga nggak punya gayung. Mereka mungkin bilang bentuk lain gitu, tergantung budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Atau coba kalau misalkan kasih bintang yang kelihatan lagi, ini ada peta kasih bintang bisa dijalankan lagi, itu bisa untuk melacak pergerakan di posisi kita sekarang, bintang apa yang bisa kita lihat, dan juga kasih bintang apa yang terlihat di langit sana.
sayangnya teman-teman sekarang kalau kita malam melihat langit agak gelap ya, nggak kelihatan bintang apa-apa. Itu salah satu karena ada polusi. Polusi apa ya yang menghalangi kita melihat bintang kira-kira? Ada caranya buat lihat bintang, teman libet. Kayak si astronot. Ya, bintang jangan kelihatan, benar banget, Flynn, karena ada polusi cahaya salah satunya. Terlalu banyak cahaya di muka bumi ini dan menghalangi untuk melihat bintang di atas seperti ini. Ini ada beberapa rasi bintang yang digantung di langit. Ada waktu umur 8 tahun masih bisa lihat bintang, sekarang udah nggak terlalu banyak ya. Kecuali kalau kemarin minggu lalu kan teman-teman yang kita di Bali yang beragama Hindu mereka akan nyepi, apalagi di Bali nggak terutama. Oh iya, saya pernah lihat. Pernah ya, lihat ya. Pernah lihat di Kaditya di Bali waktu nyepi. Tapi itu semua lampu waktu itu dimatikan. bintangnya nggak terlalu banyak. Oh, kehalangan awan kah atau gimana? Bintangnya nggak banyak? Nggak kehalangan awan sih, soalnya kan habis hujan. Oh, habis hujan. Mungkin tidak terlalu cerah langitnya, jadi bintangnya tidak terlihat jelas. Tapi seharusnya kalau misalkan kita tidak ada polusi cahaya, kita bisa melihat bintang secara jelas, rasi-rasi bintang yang dilihat orang-orang zaman dulu untuk menentukan arah, untuk menentukan waktu, dan juga untuk menentukan musim. Gitu, Kak Dima. Boleh kita lanjut lagi? Oke, kita jalankan kembali. Nah, dari bintang selain objek langit, boleh ke bagian musim dulu nggak? Bukan yang ini, di skip dulu, coba kita akan Nah, di bagian ini. Selain tadi ada bintang, ada bulan, pergerakan bumi terhadap matahari itu juga mempengaruhi loh. Tidak hanya gerhana, bumi yang sedang berputar mengelilingi matahari itu ada kadang-kalanya dekat dengan matahari, ada kadang-kalanya jauh dengan matahari karena bentuknya itu tidak bulat, bentuknya seperti oval. Oval tuh kayak teman-teman kalau ayah ibunya punya batu akik itu oval tuh bentuknya. Seringkali bentuk akik bentuknya oval ya. Oval itu tidak bulat, agak bahasa oval tuh apa ya bahasa lainnya? Oval itu seperti bulat telur, Kak Adit. Oh, bulat telur, betul, bulat telur ya. Tidak melulu bulat sempurna. Jadi ada kadang-kalanya ketika bumi itu mengelilingi matahari dekat, kadang-kala jadi jauh. Coba yuk kita coba berimajinasi. Matahari kan panas ya, teman-teman. Kalau bumi sedang dekat dengan matahari, musimnya panas atau dingin? Panas ya, soalnya dekat dengan matahari. Biasanya kalau di daerah subtropis di utara, musim-musim panas itu antara bulan Juni sampai Agustus. Biasanya panas karena sedang dekat dengan matahari. Lalu ada kalanya di akhir tahun tuh bumi jauh dari matahari. Matahari tidak terlalu dekat. Kalau jauh dari matahari, dingin atau panas? Lebih dingin. Lebih dingin. Sehingga adalah musim dingin. Di beberapa negara turun salju. Gitu. Artinya di Indonesia ada musim dingin juga, cuman nggak saljunya. Di Indonesia itu posisinya di tengah. Posisinya kan di daerah Katulistiwa. Jadi dia tetap posisinya tetap stabil. Kalau di daerah lainnya bumi itu muter nggak full bulat tapi miring 63 derajat. Dia ada kalanya sisi yang salah satu yang miring itu dekat dengan matahari jadinya panas, sisi yang itu jauh jadinya dingin. Indonesia karena berada di tengah-tengah bumi, jadi mau kapanpun waktunya, mau dimanapun waktunya, yang ada tetap panas juga, butuh AC kita. Adit, kayaknya karena durasi juga nih, kita harus maju ke bagian celestial bodies nih, barang-barang benda-benda angkasa, dan kemudian nanti kita kan harus bahas alien. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ke celestial bodies ya. Ya, ada banyak benda langit yang ada di angkasa. Tadi kita udah sebutkan planet, bulan, bumi, matahari. Selain itu ada apa lagi? Yang tadi ada bilang jatuh-jatuh, ada apa nih? Hujan apa yang jatuh? Ada bulat gini? Meteor. Meteor. Ada
meteorit. Meteorit kalau dia jatuh ke bumi namanya meteorit ya. Jangan sampai tadi kotoran astronot kalau jatuh ke bumi jadi meteorit, jangan sampai. Nah, ada benda-benda langit itu, dan si benda-benda langit ini beredar di luar angkasa bebas. Kalau dia pernah dengar komet kan? Komet yang meteor tapi terbakar, ada ekornya, pernah jatuh gitu kan? Itu komet, meteor ada ekornya. Kalau di luar angkasa muter-muter doang itu komet. Tapi kalau sudah jatuh ke bumi namanya meteorit. Gitu. Nah, Kalau meteor itu berbahaya kalau ke rumah ya. iya, pernah ada kasusnya juga meteorit jatuh ke rumah ya Kak Dimas. Nanti bisa dibantu Kak Adam untuk sharing salah satu liputan tentang meteorit yang jatuh ke rumah warga. Karena ada banyak sekali meteorit di luar angkasa. Nah, ini salah satunya. Kata jadi ada ibu-ibu ini lagi tidur. Peletuk, ada sesuatu yang jatuh dari langit ke rumahnya. Apakah itu? Yang sebelah kiri dulu ya. Ternyata ada batu hitam bentuknya sekepalan tangan itu jatuh ke kepalanya ketika tidur. Mungkin saja. Hujan meteorit tadi kan ada yang bilang, hujan meteorit mungkin jatuh. Nah, ada yang sebelah kanan itu ada batu sama berwarna hitam jatuh ke, kalau ini jatuhnya ke padang pasir. Ini mudah sekali untuk dibedakan karena meteorit itu warna hitam. Kenapa hitam? Teman-teman pernah lihat ibunya atau pernah lihat makanan gosong nggak? Pernah, sering. Makanan gosong warnanya apa? Hitam. Sama halnya dengan meteorit, teman-teman. Ketika masuk ke planet bumi, ketika masuk ke awan, ke ozon, terbakarlah meteorit itu. Jadi warnanya hitam, gosong. Warna aslinya apa? Warna aslinya coklat seperti yang tadi dilihat. Nanti kita bakal balik lagi lihat videonya. Warnanya kecoklatan gitu, karena kebakar jadi hitam. Satu lagi. Nah, di bumi itu dilapisi oleh lapisan ozon, oleh lapisan atmosfer yang melindungi kita dari benda-benda asing tadi. Ketika ada meteorit mau masuk, dia dibakar dulu dihancurkan oleh lapisan ozon sehingga yang masuk ke bumi tidak terlalu besar. Tapi kalau udah besar banget, seperti yang terjadi di Arizona ini, teman-teman, ini adalah meteorit yang memusnahkan dinosaurus di seluruh dunia. Saking besarnya meteorit ini, walaupun sudah terbakar, tetap jatuh dan menimbulkan dampak yang besar sekali hingga ada kawah meteoritnya kayak gini di Arizona hingga masih ada sampai sekarang. Salah satu meteorit terbesar yang pernah menghantam muka bumi ini, yang bahkan hingga memusnahkan dinosaurus. Gitu, iya, hampir sama kiamat. Semua tidak ada matahari, lalu juga gelombang tinggi. Langit tertutup oleh awan-awan debu dari meteorit yang menghantam. Seperti itu. Oke, kita balik lagi. Benda-benda langit tadi ada meteorit, ada ada bintang-bintang. Nah, saking banyak meteorit, itu kan bisa menghantam bumi. Tapi untungnya teman-teman, tidak semua meteorit itu menghantam bumi. Ada yang namanya sabuk meteorit di antara planet Mars dan planet Jupiter. Planet Mars dan planet Jupiter itu ada sabuk meteorit yang dengannya menghalangi meteorit untuk masuk ke bumi. Jadi kalau ada meteorit, mereka mampir dulu ke sabuk itu sehingga tidak mencapai ke bumi. Kalau nggak ada sabuk itu, bayangin teman-teman, tiap hari bakal bisa kejatuhan bola-bola segede bola tenis, bola sepak ke rumah kita. Rumah kita hancur. Untungnya pertama ada lapisan sabuk meteorit, dan yang kedua ada lapisan ozon yang melindungi bumi kita. Selain bumi, coba kita pause dulu. Ada yang mau bantu Kak Adit untuk nyebutin ada planet apa aja ya di muka bumi, di tata surya kita? Siapa tahu ada yang pernah mendengar, ada yang pernah nonton tentang planet-planet. Ada planet apa aja ya? Bumi, matahari, bulan. Bumi, matahari. Ada apa lagi planet-planet? Neptunus. Saturnus, Pluto. Dulu Pluto sempat masuk. Planet apa lagi? Ada Saturnus, Uranus, Mars, Venus. Mars, bumi, bulan, matahari, bintang.
Planet-planet apa lagi? Ada yang belum kesebut nih. Ada planet yang besar sekali. Oh, Merkurius. Oke, Merkurius tadi ada. Jupiter. Neptunus sudah ya? Neptunus ada. Neptune. Merkurius, Venus, Bumi ini ukuran-ukurannya. Ada Bumi sekecil ini. Kita kan itu di bumi. Nah, ini perbandingannya. Bumi kan tadi sebesar itu, ini ada yang lebih besar lagi. Jupiter, Saturnus dengan cincinnya, lalu Uranus yang warna putih, Neptunus yang warna biru. Kenapa namanya Neptunus? Karena biru. Neptun kalau di mitologi Romawi itu adalah dewa laut. Jadi itu ya, tempatnya dingin. Iya, dingin. Planetnya dingin sekali dari gas, dari dingin. Dan karena warna biru, kita ilmuwan menamakannya sebagai planet Neptunus. Kalau itu baru Venus. Dunia itu kan ada planet yang paling besar sama paling kecil. Iya, planet yang paling besar ada Jupiter. Jupiter itu paling besar, dan juga ada planet lainnya. Ada, tapi teman-teman pasti pernah dengar kan bahwa bumi itu tempatnya enak banget buat kita huni, tapi planet-planet lain nggak bisa kita huni kan? Kayak misalkan Jupiter. Coba, ada planet-planet yang bisa kita huni dan tidak bisa kita huni. Coba kalau misalnya matahari kan panas ya. Setelah matahari ada planet nama Merkurius. Bumi aja ini udah panas. Merkurius itu lebih dekat lagi dengan matahari. Kira-kira menurut teman-teman panas atau panas banget di Merkurius? Panas aja, nggak terlalu panas. Soalnya kalau matahari itu di tengah, bumi itu di planet ketiga, ya nggak salah ya? Betul banget. Bumi di planet ketiga. Ya, bumi di planet ketiga. Kalau Merkurius kan di planet pertama. Kira-kira menurut teman-teman panas atau panas banget nih? Panas aja, panas. Panas ya, sampai saking panasnya nggak bisa dihuni karena terlalu dekat dengan matahari. Sama tadi kalau terlalu jauh. Tadi kan ada yang bilang Uranus, Neptunus itu dingin banget kan? Iya, karena dia jauh dari matahari. Makin ke sana makin dingin. Jadi kalau seperti Uranus, Neptunus, Saturnus yang jauh-jauh dari matahari dingin nggak sih? dingin banget. Dingin banget, tidak bisa dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, bumi di urutan ketiga ini sangat ideal buat kita, buat manusia untuk hidup. Suhunya masih bagus, sinar mataharinya masih cukup, ada air juga, terutama sinar matahari sih, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Baik untuk ditinggali umat manusia. Tapi ternyata, Kevin sudah mention nih, peneliti menemukan ada namanya zona Goldilocks. Zona Goldilocks itu adalah zona yang bisa ditinggali oleh manusia menurut peneliti. Zona Goldilocks itu ada di antara planet Bumi dan satu planet lainnya, yaitu planet Mars. Aku pikir Venus. Venus terlalu dekat dengan matahari. Planet paling itu Neptunus, berarti paling dingin dong sana. Iya, paling jauh, lebih jauh dari matahari, lebih dingin lagi. Pluto makanya planet es gitu. Di tata surya lain ada juga planet yang lebih mirip Bumi. Di-mention tadi sama Evelyn, planet Gliese. Ya, selain kan satu tata surya itu satu bintang, yaitu satu matahari kalau di kita, dan ada planet-planet itu satu tata surya. Ada banyak lagi tata surya di sekeliling kita. Ada banyak, tidak hanya satu bintang. Kalau kita lihat bintang ke langit kan banyak ya. Nah, satu bintang itu adalah satu matahari. Kebayang ada ribuan, bahkan jutaan, lebih tidak terhitung bintang di seluruh dunia. Di seluruh tata surya ini banyak sekali bintang-bintang gitu. Saking banyaknya bintang, kita sampai sebelum kita bahas bintang yang jauh, kita bahas yang dekat dulu ya, dari Vincent. Kenapa Pluto itu di-kick dari pergaulannya? Ada geng-geng tata surya nih. Geng tata surya punya anggota. Yang paling tua ada Matahari. Matahari itu disukain banget sama anak-anak yang lain. Disukain sama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto juga suka sama Matahari. Dia ngelilingin si Matahari. Matahari itu si anak-anak tadi suka sama gurunya nama Matahari ya. Rutin mengelilingi.
Itu mereka bentuk geng, namanya geng Tata Surya. Tapi ada satu anak yang, kamu kok nggak mirip sama kita sih? Kamu kok nggak memenuhi syarat buat gabung geng kita? Akhirnya di-kick dari Tata Surya. Ada 3 alasan, benar banget di-mention sama Evelyn. Tapi saya lupa syarat ketiga. Mungkin Kak Dimas bisa bantu 3 syarat untuk planet. Saya lupa syarat ketiga apa. Ada 3 syarat itu. Misalkan nih, mau gabung sama geng, waduh, gengnya itu cuma geng daerah Bekasi. Kamu domisili, kamu kan tinggalnya di Semarang, nggak bisa gabung dong sama geng Bekasi, soalnya tinggalnya jauh, misalkan kayak gitu. Planet juga sama, ada 3 syarat. Satu objek langit itu dianggap sebagai planet. Karena Pluto tidak memenuhi tiga-tiganya, karena tidak memenuhi seluruh dari 3 syarat itu, akhirnya Pluto di-kick dari pergaulan planet-planet. Ada 3 syarat itu. Syarat apa aja ya kira-kira kenapa Pluto di-kick? Yang ketiga, memiliki jalur orbit yang jelas dan tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Oke, yang ke-1 dan ke-2 boleh bantu dibacakan? Oke. Vincent, gimana? Apa aja syaratnya? Orbit bintang atau matahari. Ya, Pluto memenuhi 1. Yang kedua? Bukan berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulatnya. Ya, Pluto bentuknya kecil sih, tapi cukup besar hingga bentuk bulat. Nah, yang ketiga nih, yang masalah. Boleh dibacakan, Vincent? Memiliki jalur orbit yang jelas dan tidak ada benda langit lain di orbit tersebut. Oke, syarat ketiga ini Pluto tuh nggak memenuhi, teman-teman. Karena beberapa kali Pluto tercatat dia keluar dari orbitnya. Dan ada juga benda langit yang berputar di objeknya Pluto. Tapi paling sering itu Pluto, dia melenceng nih, harusnya dia dari sekolah ke rumah, pulang pergi. Pluto jalan-jalan ke Indomaret, Pluto jalan-jalan ke Alfamart gitu. Dan karena bentuk bulatnya walaupun tetap, tapi juga terlalu kecil. Jadi Pluto karena nggak memenuhi syarat 3 itu, akhirnya dia dikeluarkan dari geng jalan-jalan planet gitu. Oke, baik. Iya, orbitnya nggak jelas, pindah-pindah, lalu ukurannya ada yang bilang terlalu kecil. Tapi ukuran sebenarnya ada peneliti yang bilang ukurannya kecil, tapi dia tetap bulat kok. Tapi paling semua ilmuwan setuju bahwa syarat ketiga itu tidak dipenuhi oleh Pluto, makanya Pluto dikeluarin dari grup. Bicara soal Pluto yang jadi anggota Tata Surya, tadi kan kita bilang banyak banget bintang-bintang, banyak banget Tata Surya, dan banyak planet. Bahkan tadi ada yang bilang bahwa ada planet yang mirip Bumi, Gliese gitu. Di Tata Surya lain, di bintang lain ada Gliese. Sama beberapa teman-teman pasti pernah nonton film Tata Surya, kayak misalkan Star Trek, Star Wars gitu kan, ada yang pernah nonton? Iya, tapi itu action. Men in Black gitu kan, ada alien-alien. Menurut teman-teman nih, saya pengen dengar suara teman-teman, atau boleh tulis di chat nih. Menurut teman-teman, dari sebanyak planet di dunia ini, apakah kita sendirian tinggal di sini? Kayaknya enggak. Luas banget loh. Banyak banget planet, banyak banget bintang. Apakah kita sendirian yang hidup di tempat ini? Planetnya berjuta-juta, masa cuma satu umat doang yang hidup? Iya. Tadi ada yang nggak percaya. Masa cuma kita doang? Ada nggak yang percaya? Cuman kita doang kok yang tinggal. Gimana menurut teman-teman? Tadi saya baca chat ya, ada alien datang ke bumi, mati karena lingkungannya nggak sesuai gitu. Gimana? Kita bahas aja nih Kak Adit. Oke, nah peneliti pun punya pertanyaan yang sama dengan kita, teman-teman. Dengan seluasnya dunia ini, apakah kita cuma sendirian? Akhirnya peneliti melakukan banyak ekspedisi, banyak perjalanan untuk mencari apakah ada makhluk lain yang tinggal di bumi, di dunia ini selain kita yang tinggal di bumi. Mereka melakukan banyak hal, mulai dari mengirimkan sinyal, mengirimkan robot, satelit ke planet-planet, salah satunya Mars untuk menyelidiki gitu. Lalu mereka juga mengirim kode-kode binari gitu yang dipancarkan lewat satelit. Banyak sekali yang peneliti sudah lakukan untuk mengetahui apakah ada makhluk lain yang tinggal di luar angkasa sana. Bahkan kalau ada asteroidnya pasti diteliti apakah ada jejak makhluk hidup yang ada di sana gitu. Sampai akhirnya ditemukanlah kita
tidak sendiri, teman-teman. Mengejutkan bukan? Kita tidak tinggal di tata surya ini sendiri. Kita ternyata peneliti menemukan bahwa di salah satu asteroid ada jejak kehidupan. Tapi teman-teman bentuk kehidupannya bukan kayak yang alien-alien di gambar ini, teman-teman. Alien yang dimaksud adalah orang atau organisme yang tinggal di luar bumi. Yang ditemukan adalah bekas-bekas bakteri, bekas-bekas mikroorganisme yang bentuknya kecil-kecil, tidak terlihat. Itu yang ditemukan oleh peneliti dari penelitiannya yang dari yang sudah terkumpul gitu. Namun peneliti tidak menyerah kok. Kita tetap mengirimkan sinyal-sinyal, kita tetap melakukan ekspedisi untuk mencari apakah ada makhluk lain yang tinggal di tata surya ini. Bahkan Stephen Hawking bilang gitu. Stephen Hawking bilang mungkin aja kok ada makhluk hidup lain yang tinggalnya mungkin nggak dekat kita, tapi jaraknya sangat jauh dengan ribuan tahun cahaya gitu. Kalau dalam satu nggak bisa perginya jauh banget, nggak cuman kayak sebulan jalan, 2 bulan jalan, tapi sampai ribuan tahun baru nyampe gitu. Ribuan tahunnya pun bukan ribuan tahun dengan kecepatan mobil ya, kecepatannya pakai cahaya. Kalau kita lihat senter gitu, celek kan nyalain cahaya, kita cetek langsung nyala. Nah itu juga sama, kecepatan cahaya kan 300.000 meter per second kan, cepat sekali gitu. Kita jalan dengan kecepatan cahaya tadi selama kurang lebih berapa ribu tahun, berapa juta tahun, mungkin aja ada planet yang dihuni oleh makhluk seperti kita. Nah, terakhir sebelum kita tutup dan kita masuk sesi tanya jawab, teman-teman, di Stephen Hawking kan bilang mungkin ada makhluk hidup yang tinggal di planet lain, tapi teman-teman, bisa jadi ketika tinggal di tempat lain itu badannya tidak sama dengan kita. Bisa jadi kepalanya nggak kayak bulat kayak kita, atau tangannya nggak cuma 2 kayak yang kita sering lihat di TV-TV gitu, di film-film. Atau bisa jadi jalannya nggak pakai kaki, pakai apa gitu misalkan. Nah, salah satu penyebabnya adalah kondisi lingkungan yang ada di planet-planet luar itu tidak sama dengan bumi. Bisa jadi nih gravitasinya tinggi, lalu juga temperaturnya sangat panas, lalu misalkan cahayanya sangat dikit. Nah, ini di museum itu juga ada simulasi untuk kalau kita tinggal di lingkungan kayak tadi, misalkan gravitasinya rendah nih, lalu suhunya tinggi atau suhunya rendah, lalu tekanannya juga tinggi, kira-kira boleh kembali lagi ke Dimas, badan kita seperti apa sih? Nah, yang saya lakukan adalah coba simulasikan. Kalau misalkan tinggal di suatu planet yang katakanlah gravitasinya tinggi, lalu juga intensitas cahayanya rendah, temperaturnya tinggi, tekanan udaranya rendah, kira-kira badan saya seperti apa sih? Boleh tolong di pause di sebelah sini, Kak Dimas? Nah, di atas itu ada gambar saya ketika menggunakan mesin ini, badan saya terlihat besar sekali. Kenapa besar? Karena untuk mengimbangi gravitasi yang kecil, yang tinggi tadi. Badan kita harus kuat untuk menahan gravitasinya. Tadi kan Kak Adit cerita di awal gravitasi yang menarik-narik gitu kan. Gaya tarik ke bawah kuat, makanya badan kita juga berat. Lalu juga kulit kakak bakal jadi tebal banget. Kulit kakak kayak kulit badak kali ya, atau lebih tebal dari kulit badak. Karena tekanan udara juga tinggi. Lalu ada bulu-bulu untuk menopang dari suhu yang rendah. Bentuknya jadi aneh sekali. Kakak nggak mau hidup kayak gini. Udah bersyukur banget di bumi kita tinggal bentuk wajah, bentuk tangan, bentuk kakinya itu normal seperti ini, indah dipandang. Coba kalau kita tinggal di luar dengan kondisi yang ekstrim gitu, yang tidak bisa tinggalin, wah badan kita nggak akan kayak gini. Bisa jadi tangan kita ada 8 mungkin, bisa jadi mata kita nggak cuma 1 karena butuh untuk melihat, bisa jadi mata ada 1000 mungkin saja. Oleh karena itu, nah nafasnya juga bisa jadi susah. Bisa jadi nafas kita nggak jadi bukan pakai hidung, tapi pakai mulut mungkin, atau pakai perut, nggak tahu kita, karena beda lingkungan, beda juga. Oleh karena itu, kakak mau ngajak teman-teman sekarang untuk bersyukur, untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita telah diberikan lingkungan yang nyaman tinggal di bumi, temperaturnya enak, gravitasinya oke, lalu juga lingkungannya ideal untuk ditinggalin, sehingga kita diberikan tubuh fisik yang seperti ini, wajahnya yang baik, kulitnya juga yang enak, bisa jalan dengan 2 kaki, dengan tangan, dan ini postur manusia adalah postur yang ideal untuk hidup, indah dipandang, indah untuk melakukan kegiatan, dan juga kita mudah kemana-mana. Mari kita bersyukur teman-teman, karena kita telah dianugerahi untuk tinggal di planet bumi yang nyaman ditinggali,
dan juga bentuk tubuh yang ideal seperti ini. Oleh karena itu, cerita tadi mengakhiri jalan-jalan kita di Museum Astronomi Taipei. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, Bu, kita masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Ya, bener, Gitu. Kak Adit. Ini buat closingnya aku serahkan semuanya sama Kak Adit dan Kak Adam ya. Nanti di bagian terakhir Kak Adam juga bisa bantu buat foto bersama screen sheet-nya. Terima kasih Kak Adit. Silakan dilanjut. Terima kasih Aku Kak yakin teman-teman Dimas. pasti banyak banget pertanyaannya. Aku ada. Ya. Coba kita open mic aja ya. Boleh sebutin nama dulu nggak, Kakak? Belum bisa lihat semuanya namanya. Aku Vincent. Oh iya, gimana Vincent pertanyaannya? Apakah ada dunia yang sama persis kayak bumi di semesta, di alam semesta? Oke, makasih pertanyaan Vincent. Peneliti sedang masih mencari dan sudah menemukan beberapa planet, nggak cuma satu ternyata, salah satunya ada Gliese tulisannya ya, yang ditemukan bahwa dia punya atmosfer, punya air, punya tanaman, dan mirip, saya nggak bilang sama persis nggak, belum nemu, peneliti belum nemu yang sama persis dengan bumi, tapi mirip, dan mungkin, peneliti bilangnya mungkin bisa ditinggalin. Tapi itu jaraknya jauh sekali dari kita, makanya peneliti belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut apakah ada cukup air, apakah ada makhluk hidup tinggal di sana. Tapi kalau kebaikan adalah seperti tadi, peneliti sudah menemukan planet yang mirip dengan bumi, tapi yang sama persis belum. Mungkin beberapa tahun ke depan, karena penelitian juga terus dilakukan dan teknologi semakin canggih, kita bisa dapat kabar nanti kalau bahagia bahwa ada planet lain yang bisa kita tinggalin misalkan. Tapi berhubungan dengan mirip, Mars itu tadi kan masuk zona yang bisa tinggali, zona Goldilocks. Dia punya air, punya atmosfer, dan cahaya mataharinya juga cukup sebenarnya untuk ditinggalin gitu, Vincent. Jadi bisa jadi kan ada rencana juga ya membangun base di Mars. Itu mungkin akan terrealisasi ketika teman-teman sudah dewasa. Kita lihat nanti. Oke, Mister. Terima kasih pertanyaan Vincent. Gimana teman-teman lain? Ada pertanyaan-pertanyaan lainnya? Mitos bintang jatuh beneran ada nggak? Mitos bintang jatuh yang gimana, Evelyn? Kakak takutnya pahaman kakak beda. Yang ini bukan. Kalau di bintang jatuh kita berdoa, kita berikan harapan nanti terkabul, itu bukan, Evelyn? Iya, yang itu. Kalau kita kebetulan kalau di agama yang kakak anut dan juga agama mayoritas di Indonesia, kita belum mengenal ada namanya Tuhan bintang jatuh kan. Kita berdoa mengajarkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kalau misalkan ada objek lain, katakanlah bintang atau matahari, kita nggak beribadah kepada itu. Tapi kalau misalkan ada kasus, ada orang nih bintang jatuh, dia memohon kesampaikan, permohonan terwujud, itu sangat mungkin bukan karena bintang jatuhnya, karena kebetulan atau karena memang itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa itu memang jalannya dia gitu. Kembali lagi bahwa ini mitos teman-teman, bukan berarti dengan bintang jatuh bisa mengabulkan permintaan kita, tapi kembali lagi kita beribadah dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana, betul kan Miss Mita dan Miss Silvi, Miss lainnya? Setuju banget, Mister. Tidak ada yang berdoa ke bintang gitu ya. Kebetulan aja kemungkinan ketika momen itu terjadi, kemudian doanya kusyuk gitu ya, terjadi, dikabulkan seperti itu. Tapi bukan yang bintang itu juga yang mengabulkan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Miss Mita tambahannya. Makasih pertanyaannya, Evelyn. Ya, betul, Mister. Jadi anak-anak kalau memang ingin ada permohonan, ada keinginan di dalam hati, disampaikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti itu, tidak pada bintang. Iya. Terima kasih, Miss Silvi, tambahannya. Baik, gimana? Ada pertanyaan lagi tentang bintang, bulan, objek luar angkasa? Sayang banget ya teman-teman, kita nggak bisa masuk. Pas saya kesini tuh seharian banget, habis datang jam 10, baru keluar jam 2 atau jam 3 gitu. Karena saking serunya di dalam sana. Cuman ya mohon maaf, kakak juga nggak tahu karena ini di luar kendali kita kan. Jadi mendadak musimnya tutup dan kita tidak bisa masuk. COVID-nya lagi naik soalnya. 2 hari lalu ada 2 kasus, sekarang jadi 8 kasus. Takut ya. 8. Kak Adit, itu kameranya bisa diputar nggak sih, Kak Adit? Maksudnya biar ngelihat di sekitar aja. Oke. Boleh.
Boleh, kita putar ya. Sambil di jalan-jalan, gimana Miss Mita kalau saya jalan-jalan keliling? Boleh sepertinya. Itu akan lebih menambah wawasan ya. Oh, di situ lingkungannya seperti apa gitu. Anak-anak mungkin pengen tahu. Mister boleh tanya nggak? Ini Ini ada ini taman apakah ada tiket masuk atau maksudnya free atau bagaimana ya? Oke, untuk harga normal tiket normalnya adalah 50 Taiwan dolar atau dikonversinya 25.000 rupiah. Tapi untuk pelajar kayak kita, saya juga pelajar ya masuknya. Untuk pelajar diskon jadi hanya 20 NTD atau sekitar 10.000 rupiah. Itu untuk exhibition-nya. Nah, di dalam ada observatorium gratis kalau observatorium. Dibuka dari jam 4 sampai jam 7. Jadi tiketnya cukup terjangkau, 10.000 rupiah saja. Ini ada taman bermain. Nggak ada orang ya, Mister? Kebetulan hari ini masih hari kerja ya, jadi anak-anak di sekolah, lalu juga orang dewasa di tempat kerjanya. Kalau di sini kebetulan udah full masuk kelas sih, nggak ada yang online-onlinean lagi. Karena kan kasusnya saya bilang cukup terkendali, bersyukur sekali di sini cukup terkendali. Ya kayak tadi kasusnya 28 gitu. Nggak sampai puluhan ribu, bahkan nggak sampai ratusan. Karena sudah terkendali dan masyarakat di sini tertib. Pakai masker ya pakai masker semua, cuci tangan, jaga jarak. Makanya bisa dikendalikan kasus-kasus COVID-nya. Sehingga sudah ada tidak ada sekolah online lagi. Semuanya sudah masuk. Gitu. Karena salah satu kuncinya untuk menjaga kita dari pandemi adalah dari diri kita sendiri, teman-teman. Kalau setiap pulang ke rumah, rajin cuci tangan, kumur-kumur kalau bisa, ganti baju, lalu juga jaga jaraknya, jaga kesehatan, minum banyak minum, kalau ada vitamin bisa ditambahkan juga vitaminnya. Karena kalau kita sudah menjaga, orang lain menjaga, kita sama-sama menjaga, negara juga bisa terjaga gitu. Semoga ya Indonesia menyusul. Amin, semoga pandeminya lekas terkendali dan teman-teman pasti udah kangen kan sama guru-gurunya, sama teman-temannya gitu, ingin segera ketemu, semoga bisa lekas, bisa kembali sekolah langsung lagi ya. Aku bingung tuh ciri-ciri planet setiap itunya. Ciri-ciri planetnya gimana tadi? Boleh diulang pertanyaannya? Ciri-ciri planet itu kayak matahari itu kayak gimana, bumi itu, Neptunus itu gimana? Kalau pertama bintang dulu ya. Bintang adalah objek matahari yang memancarkan cahaya, yang bisa membuat cahaya sendiri dari berbagai macam cara. Misalkan dari matahari itu sumber cahayanya adalah dari pergabungan antara hidrogen dan juga helium. Dua zat itu, dua gas itu bergabung dan menjadi energi yang nantinya jadi cahaya. Bintang lain juga mirip seperti itu, tapi ada campuran lainnya, makanya warnanya ada yang terang, ada yang merah, ada yang mungkin kebiru-biruan karena gas-gasnya berbeda. Pertama bintang. Kalau kedua matahari, kalau kedua planet. Planet tadi kan ada 3 cirinya. Pertama itu memiliki gravitasi dan ukurannya cukup besar hingga bisa mempertahankan bentuknya bulat. Kalau nggak bulat nanti jadi meteorit gitu, bentuknya bopeng-bopeng. Lalu syarat kedua, dia syarat kedua, tadi kok kakak lupa ya? Syarat kedua planet adalah syarat ketiga adalah orbitnya kan. Syarat kedua dia punya orbit dan juga dia tidak berbagi orbit dengan objek lainnya. Makanya dibilang dia jadi planet. Tapi kalau misalkan dia nggak memenuhi, misalkan ukurannya kecil, jadi dia bopeng-bopeng dan dia orbitnya kemana-mana, jadilah meteor. Kalau masih di angkasa, masih di luar angkasa, namanya meteor. Kalau udah masuk ke orbit bumi dan juga sudah masuk atmosfer, namanya meteorit. Gitu. Meteorit. Bicara soal museumnya lagi. Nah, museumnya itu ada di daerah Shilin District, atau bacanya Shilin. Ada yang pernah makan ikan ayam Shilin nggak? Shilin tulisannya. Pernah, saya sering. Oh, sering ya? Saya juga dulu suka makan ayamnya. ayam Shilin. Ini ada di daerah distrik namanya Shilin. Ini tulisannya Shilin.
Astronomi museum. Iya namanya. Nah, teman-teman kalau yang tadi kakak nanya makan ayam silin, itu ayam silin itu ngambil nama dari salah satu daerah di Taipei ini namanya Shilin. Di sini ada nama night market atau pasar malam terbesar di Taipei. Makanya nama mereknya adalah diambil dari Shilin. Daerah sini ada Taipei Astronomical Museum, terus juga di sampingnya ada National Taiwan Center Science Education Center, ada Children Amusement Park. Cuman lagi-lagi sayang sekali kita belum bisa ke sana karena tutup museumnya. Gitu. Kok familiar namanya Shilin? Ya karena kita ada ayam nama Shilin. Jadi familiar namanya Shilin. Planetnya kayak Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu setiap ciri-cirinya itu gimana ya? Kalau Merkurius, Mars, Bumi, setiap ciri-cirinya mereka terpenuhin. Mereka memenuhi ciri-ciri planet yang 3 tadi. Boleh dibantu tadi Vincent yang ngebantu kakak. Ada 3 syarat kan? Iya. Ya, gimana yang syarat keduanya apa? Vincent yang boleh bantu kakak. Orbitnya bisa dari matahari. Orbitnya jelas. Ya. Aku bantu. Planet harus mengorbit Ukurannya. matahari. Lalu syarat kedua ada orbit. Mengorbit matahari ya. Ya, mengorbit matahari. Yang ketiga baru memiliki orbit yang tetap dan juga tidak berbagi dengan objek langit lainnya. Nah, kayak planet Mars, Bumi, Venus, Merkurius kan kita cek satu-satu. Bentuknya bulat, dapat ukurannya cukup besar untuk mempertahankan bentuk bulatnya. Oke, Mars juga Mars bulat bentuknya. Venus, Bumi, Merkurius bulat. Mereka memenuhi syarat pertama. Syarat kedua mengitari matahari. Sebenarnya portal ke dimensi lain enggak? Portal ke dimensi lain, nah itu ada nama wormhole. Ini lagi dikaji oleh ilmuwan. Kita mungkin pernah nonton di film-film science fiction kan. Sebelum loncat ke wormhole, balik ke tadi planet dulu ya. Nah, planet 4 tadi kan memenuhi syarat untuk syarat kedua. Nah, syarat ketiga juga mereka memenuhi, yaitu tidak berbagi dengan orbitnya udah jelas dan tidak berbagi dengan objek langit lainnya. Karena memenuhi 3 itu, makanya keempat planet yang tadi masuk ke kategori planet. Nah, lalu kakak bahas yang tadi wormhole ya, yang tentang portal untuk ke dimensi lain, untuk ke loncat lain. Kata peneliti, ini peneliti bilang bukan isekai ya, bukan isekai ke dimensi lain, tapi untuk memotong jarak ada yang namanya konsep wormhole atau lubang cacing kalau bahasa Indonesianya. Nah, wormhole ini konsepnya sedang dipelajari ilmuwan dan sangat mungkin di masa mungkin di masa depan bisa dilakukan perjalanan yang jauh, kayak misalkan dari Bumi ngirim satelit ke Mars tuh butuh waktu sekitar 8 bulan. Nah, kalau menggunakan portal ini, jadi kita ada satu portal dimampatkan dengan dimensi yang lainnya sehingga bisa langsung cepat. Misalkan kayak pernah nonton science fiction gitu kan, lompat dari galaksi satu ke galaksi lainnya. Itu sedang dikaji ilmuwan apakah mungkin jadi atau tidak, tapi bisa jadi memungkinkan gitu. Nama portalnya wormhole, sedang dikaji oleh ilmuwan, walaupun nggak akan dalam waktu dekat sih, karena traveling luar angkasa aja kita belum umum, beberapa aja yang bisa melakukannya gitu, baru nanti bisa ke wormhole. Oke. Nah, kita masih ada 2 menit lagi sebelum waktu ngejam 12 WIB. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman soal planet, soal tata surya, dan juga soal museumnya? Alien. Yang sayang sekali, alien. Gimana aliennya? Tapi aku bingung tuh, tapi kata Makhluk hidup. Alien itu di sekolah ambil ada ada astronot, ada ekskursinya. Ngapain tuh ke pas itu? Buat menjadi pesawat. Disuruh buat? Disuruh buat, itu susah. Nggak tahu, tapi saya sudah buat. Gimana? Ada tugas dari sekolah kah untuk bikin pesawat atau gimana?
Ada tugas untuk membuat worksheet, bukan bikin pesawat ya, untuk mengisi worksheet. Di worksheetnya gitu ya. itu ada keunikan tentang planet-planet. Nah, tadi kan sama Mr. Adit sudah dijelaskan ya setiap planet itu keunikannya apa kalau kalian memperhatikan. Nah, itu setiap planet itu diisi satu keunikannya. Paling gede. Ya, jelas kan? Oh, jadi kayak dia sebutin contohnya Merkurius. Tadi kan ada tuh planet yang paling panas. Apa kira-kira? Nah, Merkurius. Saya sebut detailnya secara detail kayak dia tuh kecil, besar. buat pesawat ya. Oke, terima kasih. Iya, Baik. Mr. Adit. Jadi memang ada worksheet. Mereka menuliskan ciri-ciri unik dari setiap planet. Satu planet, satu ciri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Karena sekarang sudah jam 12 dan kita sudah 1,5 jam bersama, kita akan tutup dulu sesinya. Kita udah sama-sama lihat, walaupun sayang sekali tidak bisa masuk karena kondisi yang tidak memungkinkan, tentang cuaca, lalu juga planet-planet, fenomena alam, musim, orbit-orbit langit, hingga menjawab pertanyaan, apakah ada alien di tata surya kita, apakah kita tinggal sendiri? Kita sudah menjawab hal-hal itu. Jadi setelah ini teman-teman semoga bisa mendapatkan ilmu baru dan juga semakin menambah pemahaman tentang tata surya, planet, dan luar angkasa. Jadi kalau nanti ketika sudah kelas 6 kan nanti masuk SMP, belajar soal tata surya sudah lebih kebayang mengenai ini. Dan juga tadi sudah disampaikan ada worksheet yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi silakan mengerjakan worksheet-nya dengan sungguh-sungguh dan juga menuangkan apa yang telah teman-teman pelajari pada hari ini. Terakhir untuk menutup, Kak Adit ingin mengajak teman-teman sekali lagi untuk bersyukur dengan cerita Kak Adit tadi bahwa kita tinggal di bumi ini, kita tinggal di tempat yang nyaman, kita tinggal di suasana yang baik untuk kita tumbuh, sehingga kita dianugerahi fisik yang sempurna seperti ini. 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, dengan indera yang luar biasa oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya kembalikan lagi ke Miss Mia, kepada Miss Mita, Miss Sylvie. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih untuk Mr. Adit dan Mr. Adam. Terima kasih untuk pengetahuannya yang luar biasa hari ini. Begitu juga mengajak kita berkeliling di situ secara virtual, walaupun secara virtual ya, tapi banyak sekali pengetahuan yang sudah didapat. Kemudian juga anak-anak merasa sedikit terhibur gitu Kak, karena sepertinya nih anak-anak kelas 6 sudah pengen keluar rumah banget gitu, jalan-jalan. Dengan adanya kegiatan hari ini cukup membantu gitu ya, cukup meringankan kerinduan mereka untuk belajar di luar, kemudian bermain juga di luar. Itu saja Kak Adit, terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah memberikan ilmunya yang luar biasa, begitu juga Miss dan Mister yang ada di sini dan anak-anak semuanya. Thank you Mr. Adit, Mr. Adam juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak Miss Mita, Miss Sylvie, Miss Ruth, dan terima kasih teman-teman kelas 6 atas perhatiannya. Istri, terima kasih. Sampai berjumpa dan semoga sehat selalu. Thank you Selamat Kak Adit, siang. Adam. Baik, silahkan teman-teman yang lain boleh keluar dari sini ya. Silakan, selamat makan siang. Thank you. Miss yang ada ambil di ngapain dong? Dinapain? Silakan anak-anak, kalian sudah boleh live. Boleh nggak boleh keluar? Ya, silakan kalian sudah boleh live ya. Worksheet-nya dikerjakan ya. Worksheet-nya dikerjakan, kemudian besok batas waktunya ya. Cuma 2 soal, jadi mestinya tidak sulit. Oke, silakan keluar Zoom ya. Boleh makan siang sambil istirahat ya. Sampai jumpa besok semuanya. Oke, bye-bye everyone. Kadit, bye-bye Leon, bye-bye Stanley. Silakan. Harry Potter. Leon, Stanley, silakan. Kalian boleh live. Mami 50.
Adit, sayang. Boleh live Zoom, sayang, ya. Ayo Radit, silakan live dulu. Bye. 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 Oke. Izin keluar Zoom, Mister Adit dan Mister Adam. Thank you. Oke, terima kasih izin live ya. Terima kasih untuk kerjasamanya Mr. Adi dan Mr. Adam.